Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Belajar. Saat ini kita akan berbagi informasi persiapan menghadapi P3K dan CPNS. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas soal kompetensi teknis guru P3K. Kita masuki soal pertama. Pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Hal ini dikarenakan model blended learning memiliki sesi pembelajaran online yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar kapanpun dan dimanapun. B. Model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. C. Model blended learning mempunyai banyak ragam variasi model kelas yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. D. Model blended learning mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Baik teman-teman, apa itu blended learning? Mari kita bahas. Blended learning adalah sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dan pengajarannya online, lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Manfaat blended learning yang pertama yaitu fleksibilitas. Maksudnya di sini yaitu adanya e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pembelajaran. Yang kedua yaitu fokus kebutuhan pembelajaran. Di sini memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Nah, yang ketiga, variasi media. Di sini mempunyai banyak ragam variasi media yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat itu variasi model. Variasi model mempunyai banyak ragam variasi model yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. Nah, jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini adalah B. Model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Sampai di sini paham ya teman-teman? Mari kita masuki soal nomor 2. Kita masuki soal nomor 2. Dari jenis soal ini, mana yang paling dihindari sebagai tes dengan satu soal? Pilihan jawabannya A. Penilaian produk, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan. Maksud dari soal ini adalah yaitu dalam pembuatan soal, tes seperti apa yang perlu dihindari dalam pembuatan satu soal. Teman-teman, hal-hal yang perlu dihindari dalam pemilihan jenis tes yang pertama yaitu adanya kecenderungan peserta didik menjawab coba-coba. Yang kedua yaitu pada umumnya memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang rendah. Dan yang ketiga seringnya terjadi kekaburan karena itu sukar untuk menyusun item yang benar-benar jelas. Itu dia yang perlu kita hindari dalam pembuatan jenis tes. Dari ketiga hal yang perlu dihindari dalam pemilihan jenis tes ini, mana kira-kira dari pilihan jawaban yang perlu dihindari? Pada A, yaitu penilaian produk, ini jelas ya teman-teman, karena hasilnya juga produk. Pada pilihan jawaban B, C, dan D, benar salah, pilihan ganda, dan menjodohkan, ini jelas mengarah pada penilaian pengetahuan dari siswa kita. Tetapi dari ketiga ini yang perlu dihindari itu pada pilihan jawaban benar salah. Karena pada benar dan salah yaitu peluangnya yaitu 50-50, artinya dia bisa memilih salah satunya. Sehingga menyebabkan kecenderungan peserta didik menjawab sebagai coba-coba. Selanjutnya kita masuki soal nomor 3. Nomor 3, media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran, artinya adalah A. Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk melatih proses berpikir anak. B. Posisi media pembelajaran saling terkait dengan komponen pembelajaran lainnya. C. Media pembelajaran harus memungkinkan dapat mempercepat proses belajar. D. Media pembelajaran memiliki fungsi ganda atau sebagai alat bantu pendidikan dan fungsi hiburan. Coba kita amati ya teman-teman, kita kasih teorinya kalau manfaat media berdasarkan pada soal, yaitu media merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran itu. Artinya apa? Jadi media pembelajaran itu merupakan salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri, artinya saling terkait, saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Dari jawaban yang paling tepat yang ada keterkaitan dengan soal, maka jawabannya adalah B. Kita kasih teori ya teman-teman tentang media pembelajaran ini. Banyak teman-teman yang agak kebingungan, maka kita akan belajar bagaimana sih memilih media.
Nah, kita ambil dari dua sudut pandang. Sudut pandang teknis yang kita ambil yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan. Dalam memilih media yang sesuai dengan tujuan atau instructional goal-nya, media yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut dan dianalisa dapat diarahkan pada tujuan kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengukur pengetahuan, maka ambil media yang terbanyak kognitif, kemudian afektif. Kemudian dalam pengembangan psikomotorik itu media yang cocok yang apa? Kemudian kesesuaian dengan materi pembelajaran pertimbangan lainnya adalah bahan dan pokok bahasan tersebut. Sampai sejauh mana kedalaman yang harus dicapai. Dengan demikian dapat dipertimbangkan media apa yang sesuai untuk penyampaian bahan tersebut. Yang ketiga, harus sesuai dengan karakteristik siswa ya teman-teman. Dalam hal ini media harus mengenal dengan karakteristik siswa, yaitu dengan mengkaji sifat-sifat dari media yang akan digunakan. Kemudian, adanya kesesuaian dengan teori. Harus cocok dengan teori media yang dipilih itu. Bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai, paling bagus, namun didasarkan atau teori yang diangkat dari penelitian atau riset sehingga telah diuji validitasnya. Yang terakhir, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, pendukung, dan waktu. Bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Itulah teori tentang memilih media. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Yang kedua, yaitu kesesuaian dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Dan yang kelima, yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, pendukung, dan waktu. Sampai di sini paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Selain memilih media dengan cara demikian, kita juga mengenal teori memilih media berdasarkan teori tentang kerucut pengalaman atau kerucut Edgar Dill. Menurut teori tersebut, kerucut pengalaman memberikan gambaran bahwa pengalaman yang belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari. Proses mengamati dan mendengarkannya melalui media tertentu dan proses mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran contohnya melalui pengalaman langsung, maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh siswa. Sebaliknya, semakin abstrak siswa memperoleh pengalaman contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa. Nah, kalau kita urutkan teman-teman dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi dalam memilih media, itu yang pertama audio untuk media dengar, visual untuk media melihat, mengamati. Audiovisual bisa mendengar, bisa melihat, artinya menggunakan dua indera yang digunakan. Kemudian kinestetik itu dapat disentuh, disimulasikan, yaitu disimulasikan oleh siswa. Jadi, semakin banyak indera yang digunakan oleh siswa sebagai tangkapan reseptor, semakin baik juga ya teman-teman. Next, nomor 4. Integrasi nilai-nilai PPK dalam RPP dapat diintegrasikan pada komponen apa? A. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. B. KD dan IPK. C. IPK dan tujuan pembelajaran. Atau D. SKI dan KD. Mari kita bahas sebenarnya PPK itu apa sih? PPK itu adalah penguatan pendidikan karakter yang merupakan kebijakan pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan nawacita Presiden Joko Widodo Yusuf Kala dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan PPK ini terintegrasi dalam gerakan nasional revolusi mental, yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Nilai-nilai utama PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Biasanya bab seperti ini masuk dalam komponen afektif, komponen sikap begitu ya teman-teman. Nah, komponen sikap SKL dan SKD ini mempunyai paket tersendiri, jadi tidak bisa diubah, tidak bisa dimasukkan dalam nilai PPK. Nah, SKL mempunyai standar kompetensi lulusan dan KD mempunyai standar isi, begitu ya teman-teman. Kemudian IPK juga tidak ya, karena IPK itu mempunyai persyaratannya harus memuat KKU yang jelas dan terukur. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas tidak masuk dalam paket IPK yang telah ditetapkan ya teman-teman. Yang B sama ya teman-teman, karena IPK itu mempunyai persyaratan yang harus memuat KKU yang jelas dan terukur. Nah, yang A, tujuan dan aktivitas pembelajaran ini ada. Jadi jawabannya yang tepat adalah A.
Oke, kita masuki soal nomor 5. Guru wajib memiliki sifat empati pada orang lain, toleransi pada orang lain, memiliki sikap dan kepribadian yang positif, serta melekat pada setiap kompetensi yang lain, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut termasuk jenis kompetensi apa? Yang A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi kepribadian, D. Kompetensi sosial. Mari kita bahas satu-satu. Nah, baik, pada soal ini yang dibahas yaitu sifat empati pada orang lain, toleransi pada orang lain, memiliki sikap dan kepribadian yang positif. Pada jawaban tidak mungkin rasanya pada A dan B, itu pada kompetensi pedagogik dan profesional. Maka kita akan fokus pada pilihan jawaban C dan D. Bedanya apa sih dari kepribadian dan sosial? Nah, ini kita kasih contoh-contoh tentang kepribadian dan sosial itu seperti apa. Yang pertama yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua yaitu menampilkan sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan yang bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Nah, yang terakhir, yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kalau kompetensi sosial seperti apa? Contohnya bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Selanjutnya, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Kemudian, dapat beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya. Dan juga yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau dalam bentuk lainnya. Maka pada soal nomor 5 ini guru memiliki sifat empati, toleransi, memiliki sikap dan kepribadian yang positif, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Sifat-sifat ini masuk dalam kompetensi sosial. Mari kita coba cocokkan dengan kompetensi sosialnya. Sifat empatik itu masuk dalam nomor 2 atau indikator kedua. Sedangkan toleransi itu masuk pada indikator pertama. Adanya sikap tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, dan lainnya. Sedangkan memiliki sikap dan kepribadian positif itu masuk ke dalam indikator pertama atau dalam poin pertama. Sedangkan pada poin mampu bekerja sama dengan orang lain itu masuk pada indikator keempat atau pada poin keempat. Mampu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan ataupun dalam bentuk lainnya. Jadi jawaban yang paling tepat dari pilihan jawaban adalah pada kompetensi sosial. Kita masuki soal nomor 6. Rumus tujuan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat yaitu A. Setelah dijelaskan guru, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa dengan tepat. B. Siswa disajikan dari PowerPoint mengenai kerusakan hutan. C. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu melaksanakan observasi di lapangan. D. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Kunci dari pembelajaran berpusat itu adalah kondisi. Kita mengenal dalam tujuan pembelajaran itu adalah istilah ABCD. A itu atau E itu adalah audien. Audien yang maksud di sini adalah siswa. B itu adalah behavior atau B perilaku atau tingkah laku. Dia menyebutkan, mengamati, menjelaskan. C itu kondisi, yaitu gambaran pembelajaran yang dilaksanakan. D itu degree atau tingkatan pencapaian dari pembelajaran. Nah, pembelajaran berpusat itu, jika pembelajaran berpusat pada guru, maka kita sebut dengan teacher centered learning
Artinya, proses pembelajaran itu berpusat pada guru. Sedangkan kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa disebut dengan student-centered learning. Artinya dalam proses pembelajaran itu, siswa yang lebih terlibat. Nah, mari kita amati pada pilihan jawaban mana yang termasuk dalam pembelajaran berpusat pada siswa yang memenuhi nilai A, B, C, D. Pada pilihan jawaban A, setelah dijelaskan guru, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa dengan tepat. Nah, di sini setelah dijelaskan guru, berarti di sini yang aktif adalah guru. Jadi, pada pilihan jawaban ini termasuk teacher centered learning. Nilai ABC-nya terpenuhi. Di sini A-nya adalah siswa, B-nya adalah menjelaskan faktor terjadi gempa, C-nya setelah dijelaskan guru, D-nya dengan tepat. Jadi, ini termasuk ke dalam teacher centered learning. Kemudian yang B, siswa disajikan. Kata-kata disajikan jelas di sini yang aktif adalah gurunya. Jadi ini termasuk ke dalam teacher centered learning. Pada nilai ABC-nya yang terpenuhi hanya nilai C-nya saja atau kondisi. Pada C, siswa mengamati gambar tumbuhan. Artinya di sini yang terlibat aktif dalam pusat pembelajaran adalah siswa. Jadi di sini termasuk dalam student centered learning. Bagaimana dengan nilai ABCD-nya? Nilai yang terpenuhi di sini hanya nilai ABC. A itu audiensnya, B itu perilaku mengamatinya, C kondisinya setelah pengamatan. Jadi di sini yang terpenuhi hanya ABC, sedangkan nilai D atau capaian dari pengamatan itu tidak ada. Begitu ya teman-teman. Kita lihat yang D, mengamati gambar. Mengamati gambar di sini jelas adalah siswanya. Bagaimana dengan nilai ABCD-nya? A itu audiensnya ada, B perilaku mengamatinya juga ada, C kondisinya juga ada. Nah, D yang D capaiannya juga ada dengan tepat. Jadi dalam pilihan ABC ini ada dua yang menggambarkan student centered learning. Kita pilih yang lebih tepat. Jadi ada pada jawaban yang D. Begitu ya teman-teman. Kita masuki soal nomor 7. Guru tidak perlu mendatangkan objek tertentu ke ruangan kelas karena tidak memungkinkan dari segi pengadaannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan manfaat sumber belajar, yaitu sumber belajar dapat A. memberikan informasi yang akurat dan terbaru, B. memperluas wawasan anak, C. meningkatkan motivasi belajar anak, D. mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Mari kita bahas teman-teman. Manfaat sumber belajar antara lain yang pertama yaitu memberikan pengalaman secara langsung atau konkret kepada peserta didik, belajar dari keadaan langsung atau lingkungan yang ada di sekitar siswa, artinya memberikan pelajaran secara langsung dan konkret sehingga siswa itu lebih bisa melihatnya secara langsung. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung. Nah, yang ketiga yaitu dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada dalam kelas. Yang keempat itu dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru sesuai perkembangan masa kini, informasi terkini ataupun fakta terkini. Begitu ya teman-teman. Itu dia manfaat dari sumber belajar. Nah, yang paling cocok dengan keadaan pada soal yaitu pada jawaban yang D, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan daya indera. Nah, itu dia jawabannya. Jawabannya ada pada D. Selanjutnya pada nomor 8, rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT yaitu A. Setelah tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus dengan benar. B. Setelah membaca dan menggunakan HP, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. C. Setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan dengan benar bentuk dan fungsi bagian tumbuhan yang baik. D. Setelah mengamati amuba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar. Nah, pada soal yang dimaksud dengan mengintegrasikan ICT yaitu informasi, komunikasi, dan teknologi. Nah, integrasi atau penggabungan dari ICT ini yang mana diterapkan oleh siswa. Mari kita analisa pada pilihan jawaban A, B, C, dan D. Pada pilihan jawaban D, setelah mengamati amuba melalui mikroskop, di sini jelas ya teman-teman bahwa mikroskop bukan bagian dari ICT atau informasi, komunikasi, dan teknologi. Maka jawabannya bukan D.
Kita lihat pada pilihan jawaban C. Setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan dengan benar bentuk dan fungsi tumbuhan. Ini juga jelas ya teman-teman bahwa tidak ada dalam penggunaan ICT, maka jawabannya juga bukan yang C. Selanjutnya, pada pilihan jawaban yang B, setelah membaca dan menggunakan HP, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Di sini ia menggunakan HP sebagai teknologi tetapi tidak dalam penerapan informasi dan komunikasinya. Maka jawabannya juga bukan B. Selanjutnya yang A, pada pilihan jawaban A, setelah melihat tayangan video teknologi vulkanologi, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus dengan benar. Di sini jelas ada penerapan penggunaan informasi, komunikasi, dan teknologinya. Jadi jawabannya pada nomor 8 ini adalah A. Kita lanjut pada soal nomor 9. Ciri-ciri evaluasi yang baik adalah A. Keefektifan dan efisiensi, B. Objektivitas dan integritas, C. Kesahihan dan keandalan, D. Komprehensif dan kooperatif. Mari teman-teman kita coba analisa dari pilihan jawaban ini. Coba kita amati ya teman-teman. Ciri-ciri evaluasi yang baik. Yang pertama itu validitas atau kesahihan. Validitas merupakan salah satu syarat terpenting dalam suatu alat evaluasi. Suatu teknik evaluasi dikatakan mempunyai validitas yang tinggi atau disebut valid jika teknik evaluasi atau tes itu dapat mengukur apa yang sebenarnya akan diukur. Artinya validitas dari suatu alat tes itu harus dapat mengukur apa yang sebenarnya akan diukur. Nah, yang kedua, keandalan atau reliability. Keandalan adalah ketepatan atau ketelitian suatu alat evaluasi. Suatu tes atau alat evaluasi dapat dikatakan andal jika ia dapat dipercaya, konsisten, atau stabil dan produktif. Artinya suatu alat tes itu harus dapat dipercaya, konsisten, stabil, dan produktif. Selanjutnya, ciri-ciri evaluasi yang baik itu objektivitas. Objektivitas suatu tes ditentukan oleh tingkat atau kualitas kesamaan skor yang diperoleh dengan tes tersebut, meskipun hasil tes itu dinilai oleh beberapa orang penilai. Artinya dalam suatu alat tes, dia harus mempunyai objektivitas yang jelas, meskipun alat tes itu dites oleh beberapa orang penilai. Nah, yang keempat, kepraktisan. Kepraktisan suatu tes penting juga diperhatikan. Suatu tes dikatakan mempunyai kepraktisan yang baik jika kemungkinan untuk menggunakan tes itu besar. Artinya, alat suatu tes itu perlu kepraktisan karena sangat bermanfaat jika alat tes ini digunakan dalam lingkup yang besar. Itu dia ciri-ciri evaluasi yang baik. Mari kita bandingkan dari pilihan jawaban A, B, C, dan D dengan ciri-ciri evaluasi yang baik. Yang pertama yang D, komprehensif dan kooperatif. Jadi dia tidak masuk dalam ciri-ciri evaluasi yang baik yang kita jelaskan ya. Yang C, kesahihan dan keandalan. Ini masuk dalam ciri-ciri evaluasi yang baik. Sahih atau valid dan keandalan. Artinya suatu alat tes itu dapat dipercaya, konsisten atau stabil dalam produktif. Kita simpan dulu yang C. Yang B, objektivitas dan integritas. Nah, yang di sini yang masuk hanya objektivitasnya saja. Nah, kita coba yang A, keefektifan dan efisiensi. Sebenarnya masuk dalam kepraktisan, tetapi jawaban yang paling tepat itu adalah kesahihan dan keandalan. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 10. Di antara jenis soal ini, mana yang paling cocok untuk mengukur perilaku kreatif? Pilihan jawabannya A, penilaian produk, B, benar salah, C, pilihan ganda, D, menjodohkan. Mari kita bahas. Kata kunci di sini yaitu mengukur perilaku kreatif. Pada jawaban A, penilaian produk ini termasuk ke dalam penilaian keterampilan atau penilaian psikomotorik. Nah, yang dinilai apa saja? Penilaian produk, penilaian praktek, portofolio, dan lain. Artinya ada yang masuk dalam penilaian keterampilan. Yang B, benar salah. Nah, ini termasuk dalam penilaian pengetahuan. Yang C, pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini juga termasuk ke dalam penilaian pengetahuan. Nah, yang D, menjodohkan. Kalau menjodohkan ini juga termasuk ke dalam penilaian pengetahuan. Jadi, jawaban yang paling pas pada pertanyaan nomor 10 ini adalah penilaian produk. Nah, ini termasuk dalam penilaian keterampilan, termasuk dalam perilaku kreatif.
Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Selanjutnya akan kita bahas model soal-soal yang lain yang dapat membantu teman-teman untuk menghadapi P3K tahun 2021. Selamat berjuang untuk menghadapi P3 2021. Semoga kita bisa lulus. Amin, amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.